Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa kita semua menjadikan kita senantiasa menjadi muslim, menjadi manusia insan kamil. Sebagaimana topik kita pada episode kali ini, yakni puasa Ramadan, pembentuk insan kamil. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Beliau guru besar di Winsu, Sumatera Utara. Nah, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semakin awin muda, Prof, ya. Amin, insyaallah inilah berkahnya Ramadan. Berkah sering sama anak muda nih, Prof. Amin, ya. Gimana puasanya, Prof? Amin, sudah 9 hari ya. 9 hari kita puasa. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah, pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran ini dibacakan oleh qari'ah terbaik Sumatera Utara, yakni Adinda Syifa Audifa. Insya Allah beliau akan membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31. Kepada qari'ah kita Syifa Audifa, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
فقال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada qari'ah kita Syifa Audifa. Beliau alhamdulillah juara 3 pada ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Semoga ini banyak menjadikan inspirasi untuk kita warga Provinsi Sumatera Utara agar anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, sudah tak sabar rasanya kita ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul Puasa Ramadan Pembentuk Insan Kamil. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh guru kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Mudzakkir MA. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa indahnya Ramadan TVRI Sumud, As-Shaimun was-Shaimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat saya Adinda Ustadz Ibnu Jarod Jauhari, alhamdulillah pada sore hari ini tiada terasa perjalanan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan semakin membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya dan indahnya hari-hari Ramadan yang kita jalani dan malam-malam panjang yang syahdu yang menyadarkan dan menginsafkan kita, sehingga dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita mampu menjadikan setiap denyut nadi dan nafas kita senantiasa kita dalam kebaikan, melakukan berbagai kebaikan, bahkan kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Para pemirsa indahnya Ramadan TVRI Sumud, As-Shaimun was-Shaimat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pencapaian yang harus kita raih dengan menjalankan ibadah saum Ramadan ini, bahwa kita mendambakan bagaimana puasa Ramadan ini membentuk insan al-kamil, insanul kamil. Insan kamil ini kalau kita terjemahkan adalah manusia seutuhnya, atau disebut juga dengan manusia paripurna. Tapi dalam pendekatan Al-Quran, insan kamil ini adalah manusia takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling tinggi derajat dan kemuliaannya, Allah tidak melihat kepada bentuk jasad kita. Allah juga tidak melihat kepada harta kita, kedudukan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di kedalaman hati kita. Itulah ketakwaan. Insan kamil adalah manusia seutuhnya yang mereka mampu menjadi manusia sejati, yang mereka mampu memanusiakan manusia lain. Dan sesungguhnya adalah tidak mudah untuk mencapai derajat insan kamil. Ketika kita membaca Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 179, ayat ini merupakan peringatan halus, tapi ayat ini juga sungguh menyadarkan kita, bahkan bisa membuat kita malu kalau kita tidak sesuai dengan ayat yang Allah berikan peringatan itu kepada kita. Nah, Ustaz, izin Ya. menarik sekali Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ya. Nanti insya Allah di segmen berikutnya Ustaz sampaikan. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, insya Allah nanti akan kita sambung pembahasan kita, tapi setelah tayangan berikut ini masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih terus setia menemani indahnya Ramadan TVRI kali ini, yang Alhamdulillah Tuan Guru kita menyampaikan tadi seputar tentang insan kamil, dan itu berandaskan Quran surah Al-A'raf ayat 179. Bagaimana itu, Prof? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Ibnu Jarod. Jadi memang ketika kita membaca surah Al-A'raf ayat 179 itu, ayat ini sangat menyadarkan kita. Ya. Ternyata ada manusia itu, wujudnya adalah manusia, Ya. fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk yang sangat indah, menarik dipandang, cantik rupanya, bagus tampilannya, tapi ternyata itu bisa membuat mereka itu karakternya tidak seperti manusia.
Bahkan mereka disebut di ayat itu seperti golongan hayawan. Nah, insanul kamil itu adalah kita bagaimana mampu menjadi manusia yang sejati. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, sesungguhnya kalau kita jalani penuh dengan mujahadah, pengorbanan, perjuangan, dengan segala ketulusan, seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang kita jalani ini, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi manusia sejati, pribadi takwa, atau yang kita sebut dengan insan kamil. Mari kita lihat surah Al-A'raf ayat 179. Ayat ini sebuah teguran ya, dan sebuah pembelajaran yang sangat penting kita renungkan. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah siapkan neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah siapkan neraka yang sangat sadis penyiksaannya itu dari golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana itu pertanyaan kita. Iya. Siapa manusia yang akan ditempatkan Allah di dalam ladang-ladang penyiksaan neraka jahanam itu? Dalam ayat itu dijelaskan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Itulah mereka manusia yang Allah sudah berikan kepada mereka hati, mereka sudah diberikan Allah intuisi, tetapi mereka tidak menghidupkan hatinya. Mereka malah menodai hatinya, mereka mengotori hatinya, mereka pelihara subur penyakit-penyakit hatinya, sehingga hati itu bagaikan benda mati. Sehingga inilah yang dalam kajian para ahli sufi itu menyebutkan, ada manusia itu yang mengalami kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Nah, itu gimana, Bro? Ini berbahaya sekali. Kalau kematian yang sesungguhnya sudah jelas. Berdiri bendera STM di depan rumahnya. Sudah ada tenda, kita datang bertakziah. Tapi ada orang yang mengalami kematian, sementara dia belum mati yang sesungguhnya, itulah orang yang mati hatinya. Itulah mereka orang yang tidak lagi memiliki intuisi, mereka yang tidak lagi memiliki rasa, sehingga mereka bisa kita katakan mengalami mati rasa. Sehingga manusia seperti itu mereka bagaikan mesin-mesin pembunuh ya. Mereka bagaikan robot yang tidak punya hati, tidak punya rasa, sehingga hidup mereka itu bagaikan mesin-mesin. Sehingga mereka itu tega melakukan kriminalitas, mereka tega berbuat kejahatan, mereka mudah sekali menzalimi orang lain, mereka berani mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, bahkan mereka buat kezaliman kepada siapa saja tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut. Apa sebabnya? Karena mereka manusia yang sudah tidak memiliki hati, atau mereka sedang tidak memiliki hati. Nah, ini fenomena yang sangat berbahaya, yang dalam abad modern ini itu sering disebut dengan the hollow man. Jadi the hollow man ini manusia kosong. Jadi raganya bagus, tapi jiwanya kosong dan hampa. Ini berbahaya. Nah, yang kedua dalam ayat itu ada peringatan yang harus kita renungkan. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberi Allah dua mata yang seharusnya mata itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, alangkah indahnya mata kita itu banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedikit kita tidur di waktu malam, kita hidupkan dengan qiyamul lail, kita sanggup melawan rasa ngantuk yang begitu berat. Malah kita bangun lagi pada sepertiga malam, kita bersujud di hadapan Allah, bertasbih, bahkan kita menangis dalam doa-doa kita, seperti di tepian malam yang syahdu dan gelap itu.
Izin, Prof. terbentang ya. Izin Prof. Iya. Kita tahan dulu Prof. Iya. Yang pertama tadi hati, yang kedua tadi mata. Iya, pandangan. Pandangan mata. Itu bagaimana nanti seterusnya, tapi insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirup kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan Terima kasih pemirsa selalu setia menemani indahnya Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan menimba ilmu agama pada sore hari ini. Nah, Prof, yang kedua tadi kita terhenti, yang pertama hati, yang kedua tadi mata. Iya. Itu bagaimana, Prof? Silakan. Baik ya, terima kasih Ustadz Ibnu Jarod. Pemirsa TVRI Indahnya Ramadan, As-Saimun was-Saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia itu tampilannya ya, zohirnya manusia, tapi karakternya adalah hayawan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Mereka diberi Allah hati, tapi hatinya sudah mati. Dia pelihara penyakit-penyakit hati. Allah berikan kepadanya pandangan, mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi matanya yang seperti sudah buta. Bahkan matanya tidak pernah menangis. Maka alangkah indahnya di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, mata kita itu juga menangis, apalagi di tepian malam seperti tadi terbukanya tirai-tirai kegaiban itu, seperti tertulis di depan kita dosa-dosa kita masa lalu, kejahatan-kejahatan kita di masa lalu, apa yang sudah kita lakukan yang tidak baik di masa lalu. Sehingga dengan demikian itu akan menyadarkan kita. Maka salah satu menghidupkan hati itu adalah membiasakan diri kita menangis. Menangis dalam arti penuh dengan kesadaran hati yang paling dalam. Nah, satu lagi di dalam ayat itu disebutkan walahum azanul la yasma'una biha. Mereka manusia yang diberi Allah telinga. Nah, ini bagian dari panca indera kita. Tapi telinga yang Allah berikan itu tidak lagi mau mendengarkan kebaikan dan kebenaran. Jadi prinsip mereka itu seperti yang digambarkan Al-Quran itu, sami'na wa asayna. Mereka dengar kebenaran, sudah sampai kebaikan kepadanya, sudah disampaikan berbagai peringatan kepadanya, kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, tetapi apa yang dia dengar itu malah mendatangkan kedurhakaan pada dirinya. Nah, sejatinya kita ini sami'na wa ata'na. Apa yang kita dengar yang baik-baik, yang benar-benar itu kita patuhi dan kita laksanakan. Tetapi ayat itu menyebutkan sungguh sangat ironisnya kalau manusia itu yang sudah diberi hati tapi hatinya yang tidak memahami, diberi Allah mata yang indah tapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah,
malah dia butakan telinganya, dia tulikan telinganya. Ayat ini agak-agak sarkasme ya. Ulaika kal an'am. Maka manusia-manusia itu Allah sebutkan karakter mereka, mentalitas mereka itu kal an'am, sudah sama seperti golongan hayawan. Ini sangat memalukan dan menyedihkan. Sudahlah tampilannya sangat bagus, tapi karakternya, mentalitasnya seperti hayawan karena hidup mereka tidak teratur. Hidup mereka suka menghalalkan segala cara. Mereka suka mencampur adukkan antara yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Malah dikhawatirkan nanti mereka nekat melakukan satu hal yang sangat menyimpang ya. Sehingga yang benar mereka salahkan, yang salah malah mereka benar-benarkan. Nah, ini karakter-karakter seperti ini dalam Al-Quran belum disebut insan kamil. Bahkan ini disebut dengan kal an'am tadi. Balhum adallu. Bahkan manusianya itu bisa martabatnya lebih rendah daripada hayawan. Ulaika humul ghafilun. Surah Al-An'am itu kan binatang ternak, Prof. Iya, jadi di surah. Seperti binatang ternak Ya, gitu. yang kita kaji Al-A'raf tadi ya. Iya. Al-A'raf 179. betul. Al-A'raf 179. Kemudian Allah tadi katakan ulaika kal an'am. Iya. Nah, kan ada surah Al-An'am. Ada surah Al-An'am yang binatang ternak. berbicara Jadi tentang orang-orang yang nggak punya tiga itu seperti binatang ternak. Ya, jadi karakter mereka, sifat mereka, Ya Allah. mental mereka itu ya seperti kawanan hayawan begitu ya. Hidupnya yang jauh dari ketertiban, hidup yang tidak punya kesadaran, tidak memiliki etika moral, bahkan mereka suka melakukan apa saja yang mereka cari itu hanya hedonisme. Kenikmatan-kenikmatan sesaat, walaupun kenikmatan itu sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sesungguhnya didikan puasa Ramadan yang kita jalani ini, jika puasa ini kita hayati dari hati yang paling dalam dan kita memikirkan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini, maka puasa Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi insan kamil, manusia paripurna, manusia yang seutuhnya, pribadi-pribadi yang bertakwa, kalau mereka mampu memfungsikan segala potensi kemanusiaan yang ada pada dirinya dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Siap, Prof. Izin. Jadi Prof, tadi kalau solusi hati tadi dengan banyak menangis, saya belum dapat nih, mungkin pemirsa di rumah juga belum dapat. Iya. Kalau solusi yang mata dan telinga tadi, apa solusinya, Prof? Tapi nanti insya Allah Iya, kita jawab setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan TVRI selalu setia menemani kita dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Puasa Ramadan pembentuk insan kamil. Prof, bisa dilanjutkan Prof, izin? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini bulan pembentukan karakter yang bersifat insan kamil. Nah, maka kalau tadi ada ayat yang memberikan peringatan kepada kita, jadi ketika ada mata, tapi mata yang melihat bagaikan buta, tidak bisa menangkap pesan apa yang dilihatnya. Pertanyaan tadi adalah bagaimana supaya mata kita itu bisa melihat dengan benar, kan begitu ya. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menarik kita amalkan, dan sangat tepat hadis ini kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Hurrimatin nar ala thalathati a'yun. Nah, hadis ini menarik. Diharamkan tersentuh api neraka itu ada 3 mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama adalah mata yang menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mata orang-orang yang sudah memiliki kesadaran hati nurani. Nah, sehingga mereka itu punya rasa takut akan dosanya, takut nanti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepadanya. Nah, sehingga dia mengiba-iba, dia menangis di tepian malam, teringat dia akan dosanya, dia malu atas aibnya di masa lalu. Sehingga dia menangis tanpa disadari, menitik air mata itu. Ini mata yang tidak tersentuh di api neraka. Kedua adalah mata yang ditundukkan atau dipalingkan dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diharamkan Allah, jangan kita lihat. Jadi saya contohkan sederhana sekali, misalnya bermain handphone itu boleh saja. Tapi kalau orang bermain handphone, gadget, sampai melalaikan, gara-gara itu tidak sholat, tidak menunaikan kewajiban, apalagi yang dilihat itu yang haram, yang dilihat itu mempengaruhi pola pikirnya, mendatangkan kejahatan dari apa yang dia lihat, maka handphone yang semula itu adalah bermanfaat dan boleh kita gunakan, dia berubah menjadi haram. Karena benda itu telah melalaikan kita dan membawa kita kepada kejahatan di dunia ini. Nah, maka dalam hadis itu dikatakan mata yang dipalingkan dari melihat sesuatu yang diharamkan. Dan satu lagi adalah mata yang berjaga-jaga dari musuh-musuh Allah yang akan datang. Ini termasuk matanya para syuhada, matanya para pahlawan yang berperang di medan perang. Mereka jaga malam, takut nanti ada musuh. Nah, ini juga mata yang tidak akan tersentuh dari api neraka. Nah, semua itu sangat efektif kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan kita banyak membaca Al-Quran, sholat berjamaah, kita bermuhasabah di tepian malam. Tiada terasa kita bisa mendengarkan khatir ya, bisikan-bisikan hati, menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya, seberapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, seberapa banyak kelalaian kita, seberapa banyak orang yang sudah kita zalimi dalam hidup ini, seberapa banyak hak orang yang sudah kita ambil. Nah, semua itu akan membuat kita sebenarnya bisa menitik air mata. Nah, maka insan kamil itu tidak mudah untuk mencapainya, kecuali kita melakukan beberapa ikhtiar ya, ada beberapa riyadhah, mujahadah yang harus kita persembahkan untuk bisa kita mencapai ya pembentukan karakter yang insan kamil itu. Perlu dilakukan serangkaian latihan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat kepada Al-Quran, dan bahkan menurut para ahli tasawuf ya, para sufi itu bahkan ada tokoh insan kamil itu sendiri, Abdul Karim Al-Jili, bagaimana kita bisa mencapai insan kamil itu. Nah, secara sederhana ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari berbagai pandangan, bahwa untuk mencapai karakter insan kamil,
Pertama, memang kita harus kembali menyadari fungsi-fungsi nafsani di dalam diri kita. Jadi manusia ini kan ada jasmani, ada ruhani, ada nafsani. Nah, nafsani ini disebut dengan jiwa, nafs. Dan di dalam nafsani itu sendiri ada 3 elemen dalam tubuh kita yang harus kita berdayakan, kita fungsikan dengan baik. Nah, ini proses awal ya untuk mencapai insan kamil itu, bagaimana kita memfungsikan nafsani kita, jiwa kita itu pada fungsi-fungsi yang tepat. Pertama, nafsani itu adalah terdiri daripada al-aql, yang diterjemahkan dengan akal. Nah, jadi akal yang Allah ciptakan itu adalah berfungsi untuk berpikir dia. Nah, bisa berpikir, bisa melakukan perenungan, bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, bisa memprediksi sesuatu yang terjadi dengan pendekatan ilmu pengetahuan, bahkan dia bisa merekam peristiwa masa lalu. Nah, maka Maha Kaya Allah itu yang menciptakan akal kita, yang terbungkus di dalam otak kita, yang di dalamnya ada, menurut para ahli itu 100 miliar sel neuron. Maka luar biasa ini Ustadz ya, yang harus kita jaga lewat praktek-praktek sholat 5 waktu, memperbanyak ibadah sunnah, apalagi qiyamul lail. Nah, sehingga kita akan terhindar dari pembekuan darah di otak. Nah, terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Maka orang-orang yang menjaga akalnya dengan sholat, dengan qiyamul lail, itu akan mencerdaskan mereka. Bahkan insan kamil itu sebenarnya adalah orang yang cerdas. Dia memiliki kecerdasan intelektual yang begitu luar biasa, sehingga kalau dia berpikir sesuatu, dari hasil berpikir itu, dia akan mampu berzikir. Nah, jadi insan kamil ini tidak saja berpikir, tapi juga mampu berzikir. Sehingga apa yang dia pikirkan itu akan mendatangkan rasa semakin dekatnya dan rasa semakin dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini, as-shaimun wa shaimat, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak orang yang begitu tega, mereka merusak akal mereka, yang padahal akal itu anugerah Allah yang begitu luar biasa. Mereka merusak itu dengan narkoba, mereka suntikkan zat-zat yang haram pada tubuh mereka, mengkonsumsi benda-benda berbahaya. Oke, izin Prof, kita sambung Prof. Iya. Hal-hal yang tadi merusak akal kita. Tapi setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Jangan kemana-mana. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Di bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa indahnya Ramadan TVRI terus setia menemani kita pada acara kali ini. Nah, Prof, tadi bisa disambung, Prof, tentang akal, kemudian apa lagi, Prof? Baik ya, terima kasih. Jadi pemirsa as-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha dan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencapai insan kamil itu pertama tadi adalah bagaimana kita mampu memberdayagunakan fungsi akal itu dengan sebaik-baiknya. Maka alangkah sangat besar dosa kita, anugerah akal yang Allah berikan untuk berfikir dan mengagungkan Allah itu, dan kita mampu mengolah sumber daya bumi ini dengan kecerdasan intelektual itu, kita nodai dengan perbuatan-perbuatan haram ya. Termasuk tadi mengkonsumsi zat-zat yang haram, menyuntikkan benda-benda haram, itu semua adalah sangat merusak daripada fungsi akal kita. Bagaimana kita bisa sampai kepada insan kamil, sedangkan media alat untuk mencapai itu sudah kita nodai dan kita rusak. Maka penjagaan daripada akal itu alangkah mulianya ketika dalam kehidupan ini kita membiasakan diri tetap berudu ya. Kita membasuh tubuh kita, bahkan kening kita, sampai kepada beberapa helai rambut kita dengan udu. Kemudian kita menjaga sholat kita dengan baik. Kita terbiasa qiyamul lail, bahkan sholat di tepian malam. Semua itu akan membangun kecerdasan akal kita. Yang kedua, untuk mencapai insan kamil itu adalah bagaimana kita mampu memberdayagunakan dan menjaga fungsi hati kita atau qalbu. Karena di dalam qalbu itulah Allah menanamkan dua cahaya yang sering kita sebut dengan nurani. Makanya kalau ada orang berbuat sesuatu yang batil, kalau ada orang berbuat sesuatu kejahatan, sering kita katakan ini orang nggak punya hati nurani. Jadi sebenarnya nurani itu dari kata nur ya, cahaya, nurani dua cahaya. Dua cahaya itu adalah nur al-iman, nur al-ilmi. Cahaya iman, cahaya ilmu. Bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, momentum yang terbaik bagi kita untuk menyerap sebanyak-banyaknya kedua cahaya itu. Cahaya iman, cahaya ilmu, lewat ibadah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, sehingga hati kita itu menjadi qalbun salim ya. Hati yang bersih, hati yang tidak lagi tertutupi dengan noda-noda dosa. Karena sesungguhnya setiap kali seorang manusia itu berbuat dosa, maka satu dosa yang dia lakukan itu akan menjadi nuqtatun sauda, satu titik hitam yang menutupi hatinya. Bayangkanlah ketika manusia terus-menerus berbuat dosa tanpa dia bertaubat, maka hati yang seperti cermin itu, seperti kertas putih itu menjadi tertutup sehingga dia tidak lagi mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan dan kebenaran itu. Insanul kamil, manusia paripurna, manusia seutuhnya, mereka yang selalu menjaga hatinya. Dia hindari penyakit-penyakit hati, dia hindari kesombongan, dia hindari keserakahan, dia hindari tahasud, sifat dengki terhadap orang lain, bahkan dia bisa menjaga sifat pemarah dalam dirinya. Karena salah satu didikan Ramadan ini menjaga hati kita dari sifat pemarah. Karena marah ini sifat yang berbahaya nih Ustaz. 5 menit orang marah-marah, maka 6 jam sistem imun dalam tubuhnya bisa mengalami kematian. Ini sangat berbahaya sekali. Puasa kita ini sebenarnya juga melatih diri menahan sifat amarah. Nah ini yang kedua. Insanul kamil itu orang yang cerdas menjaga hatinya, sehingga selalu tersinari dengan nurani, dengan dua cahaya yang sangat indah itu. Nah kemudian kalau orang bertanya ini, bagaimana cara kita menjaga hati? Bagaimana supaya kita menghidupkan hati? Ada satu nasihat
yang menarik kita amalkan. Carilah dan temukan hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika engkau mendirikan sholat. Makanya waju'ilat qurratu aini fis shalah. Telah dijadikan di dalam sholat itu penyejuk hati. Maka orang-orang yang istiqomah dalam sholatnya akan lebih stabil jiwanya, stabil kehidupannya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Kalau dia kaya, tidak membuat dia lupa diri. Kalau dia sedang hidup dalam keterbatasan, dia tidak berputus asa dan mengeluh dalam keterbatasannya. Maka temukan hati itu ketika membaca, ketika sholat. Kedua, ketika membaca ayat-ayat Quran. Dan yang ketiga, temukan hatimu dalam kesunyian dan kesendirian ketika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai insanul kamil itu dalam dimensi nafsani tadi, selain akal, hati, yang ketiga adalah mampu Ustaz, kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu, Ustaz. Ya. Kita tahan dulu, Ustaz, karena ada tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong, Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran, Pak? Yeay! Bentar, Adit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Wih, Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama lo nggak rame kayak gini. Ini loh, Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas, Bang. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan. Aduh. Bang, pegang, Bang. Bang, bentar ya, Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh, Bang. Buka puasa dulu kita, biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan TVRI yang terus setia menemani kita di depan layar kaca Anda. Semoga ini menambah pundi-pundi amal kita di bulan Ramadan, menjadikan kita insan kamil, insan yang sempurna. Nah, Prof,
ini di segmen terakhir, Prof. Iya. Penekanan yang ketiga tadi dan sekaligus close statement, Prof. Iya. Ya, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Mencapai karakter insanul kamil itu, selain tadi kita memfungsikan akal dengan baik, menjaga hati dari berbagai penyakit hati, yang ketiga adalah kita mampu berperang melawan musuh, yang musuh itu nggak kelihatan, dan musuh itu ada di dalam diri kita. Itulah namanya hawa nafsu. Dalam Al-Quran itu ada 3 sebutan yang perlu kita fahami. Ada namanya nafsul la'ammaratum bisu. Ini hawa nafsu yang cenderung membawa manusia itu kepada segala bentuk kejahatan. Nah, ini nafsu yang membawa manusia itu menjadi makhluk yang hina sebenarnya. Karena mereka nekat melakukan bahkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita mencapai insan kamil itu, kita mampu mendidik lewat puasa Ramadan ini, nafsul la'ammaratum bisu itu kita batasi kebebasannya menuju nafsul lawamah. Nafsu yang penuh dengan penyesalan. Di sini kita sudah mulai muncul kesadaran bahwa kita sebenarnya tidak pantas melakukan kejahatan atau keburukan itu. Dan pada puncaknya dari nafsul lawamah itu meningkat menjadi nafsul mutmainnah. Nah, di sini hawa nafsunya sudah terkendali sehingga jiwanya mengalami ketenangan. Alhamdulillah. Karena kalau kita terus berbuat dosa, kita sebenarnya tersiksa, kita sedang berperang dengan batin kita sendiri. Oke, Prof. Tapi kalau kita berbuat baik, justru kita sebenarnya akan merasakan kebahagiaan itu. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Masya Allah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Prof. Amin. Sungguh sangat menarik sekali kajian kita dan semuanya sudah dipaparkan oleh Prof. Intinya, ayo sama kita menjaga akal kita, hati kita dan jiwa kita untuk menjadi insan kamil. Bukankah Allah tadi sudah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika umul ghafilun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari bersama Profesor Mudzakkir mohon undur diri dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat nanti berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To make delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose. We use the best quality seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom-yum dengan ciri khas rasa yang pedas. Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung
Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban, ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini.
segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Komariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan.
Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, toibatun, warokun gofur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan.